Perkenalkan, saya guru Miko Kantor dari PJK RUKSW mau mewawancarai Bapak tentang pembelajaran olahraga saat pandemi COVID ini. Iya. Bapak silakan perkenalan dulu. Ya. Nama saya Faris Nugroho. Saya masih kuliah di Universitas PGRI Semarang. Saya menyambi guru ya, menjadi guru di SD Negeri 01 Ngadikerso. Tepatnya di Kecamatan Semono. Bapak sendiri sudah berapa lama ya makanya di SD tersebut? Saya mulai semester awal ini, Mas. Dari Juni Juli saya sudah di SD. Jadi baru pertama kali Ya, ini ya Pak ya? baru pertama kali. Langsung saja Pak ya, masalahnya bagaimana sih saat pandemi ini pelajaran olahraga itu efektif apa enggak? Kalau menurut saya, Mas, saat pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tidak efektif. Soalnya kita nggak melihat langsung anak-anak, perkembangan anak-anak gimana, terus menerapkan pembelajarannya gimana ke anak-anak, itu malah anak-anak jadi terpaku oleh pembelajaran yang kesannya lewat aplikasi seperti Google Chrome, Google Classroom, terus juga ya itu. Sedangkan kan di sini kan di saya, Mas, kayak gaptek lah. Gaptek itu kayak teknologinya belum maju. Oh iya. Misalnya kayak wifi, misalnya kalau orang tua atau siswa mempunyai HP apa enggak. Nah, kendalanya di situ. Tapi itu, Mas, kita di SD kan ada survei ke orang tua. Jadi dari pihak kecamatan atau puskesmas kan mengasih survei itu buat orang tua itu mau masuk apa enggak buat sekolahnya, anak-anak siswanya buat masuk apa enggak itu. Ya, alhamdulillahnya 95% itu orang tua minta masuk. Ya, kita kan dari pusat belum bolehin masuk. Nah, itu kalau selama bulan itu sampai Agustus ini kita jadi misalnya kelas 6 ya, misalnya kelas 6 ada 22. Ya, kita dibagi dua biar bisa jaga jarak. Lalu apa ya? Penyusunan RPP itu Bapak sendiri memodifikasi atau tidak? Kalau dari Korwilcam atau pengurus kayak pengurus KIKD, RPP, silabus itu, KIKD-nya itu kalau silabus tetap ya, Mas. Kalau silabus tetap, Prota, Promes tetap, sama kalender akademik tetap. Tapi ngerubahnya cuman kalender akademik itu kayak ditambahin kayak misalnya kan kalau merah kan libur, lah itu diganti coklat apa-apa gitu pas saat pandemi. Nah, itu ditandai dari awal pandemi sampai ini, sampai masuk anak-anak itu ditandai dengan kayak simbol-simbol apa gitu yang tanggalnya dari pandemi sampai akhir. Tuh, kalau KIKD itu dari pihak pusat kecamatan itu sudah modifikasi tentang KIKD-nya. Jadi KIKD-nya sama RPP-nya kan, kalau RPP ada RPP 1 lembar sekarang. Satu lembar. Itu sama KIKD-nya tuh disusun buat yang pembelajaran di rumah, apa pembelajaran tentang saat pandemi. Lalu ada lagi gimana ya? Maksudnya saat pandemi ini kan pasti lewat daring. Nah, itu penilaiannya sendiri gimana? Oh, Dari kan ada olahraga, cabang olahraga bola besar, bola kecil. Iya. Lah, contohnya kalau bola kecil badminton sendiri, kalau lah mengambil nilai dari olahraga tersebut bagaimana, Mas? oh, kalau pas daring gini ya, Mas. Kalau pas daring gini kita kayak RPP sama itu KIKD-nya. Saya rutin mengambil teori, tapi kalau ada praktek, misalnya siswa mempunyai bola, entah bola plastik, entah bola yang udah ada udaranya toh,
itu siswa tak suruh praktek, itu tak ambil buat nilai keterampilannya. Terus nilai pengetahuannya kita ambilnya dari teori. Jadi memang nilai praktek sendiri hampir 30 ya, tidak 50%. oh maksudnya Kan biasanya kalau teori saya ambilnya 40%, terus prakteknya 60%. Ya, Sekarang 50-50. Eh, semisal ada praktek main badminton lah ya, Iya. badminton, lalu jika ada siswa yang tidak mempunyai raket, terus kok dan maksudnya alat-alat yang cukup, bagaimana? Oh, itu misalnya siswa nggak punya alat ya, itu tergantung pembelajaran saya. Misalnya pembelajaran saya tentang pengenalan bulu tangkis. Nah, pengenalan bulu tangkis itu saya keterampilannya melalui nggak harus pakai raket. Misalnya kayak pegangan, forehand, backhand, sama menggenggam. Kan itu kan nggak harus pakai raket. Terus saat memukul itu kayak pukulan atas, pukulan bawah, pukulan samping atau backhand itu saya nggak harus pakai itu raket. Soalnya keterbatasan fasilitas juga. Iya. Lalu bawa pakai apa? Pakai ya semacam kayak itu, ada yang sering gunain itu kayak pukulan biasa, kayak tongkat-tongkat biasa lah. Oh. Tuh, yang penting saya tuh yang tak butuhke siswa tuh mudeng pembelajaran ini gitu. Masalah fasilitas ya saya nggak bisa maksain, soalnya kan keterbatasan siswa kan sendiri-sendiri. Misalnya ada yang nggak mampu kan ya kasihan. Lalu jika apa ya, jika evaluasi saat semisal siswa kurang paham, lalu cara guru mengevaluasi itu bagaimana? Misalnya siswa kayak gerakan salah, terus saya mengevaluasi tidak sesuai rangkuman di nilai saya. Itu saya pertama-tama saya sebelum menyuruh siswa untuk praktek, mengasih siswa untuk itu praktek, saya itu sering bilang kalau ke anak-anak yang saya uji adalah satu ketangkasan kayak gitu. Maksudnya saya nilai gerakannya itu, maksudnya kan saya waktu mempelajari kan siswa saya kasih kayak video. Nah terus siswa praktek ini gimana? Nah, saya ngasih bilang kalau gerakannya itu harus, maksudnya yang saya nilai gerakannya gini, yang kayak misalnya pegangan ya mas ya, yang saya nilai pegangan forehand, pegangan backhand, pegangan menggenggam. Nah itu caranya saat megang itu yang saya nilai. Nah, itu terus kalau siswa-siswa enggak, misalnya kayak yang kelas 1, 2, 3 kan belum masuk, maksudnya saya kan memberi materinya enggak sedetail 4, 5, 6. Nah itu yang 4, 5, 6 tuh harus detail saya. Yang ngasih evaluasi tuh kalau saya gini, per siswa. Jadi siswa yang kesalahannya mirip, saya kasih saya WA ya, kan saya masih kan lewat WA di grup gitu. Nah yang videonya sama mirip-mirip itu saya kumpulin, terus saya chat pribadi gitu. Kesalahannya tinggal gini. Jadi mungkin jadi agak sulit saat daring ini. Iya, daringnya saya gimana ini kok mau ngevaluasi anak-anak kok harus kayak gini kan, kendala kayak gitu juga sih. Baru pertama kali saya. Jadi belum Bapak sendiri belum praktek langsung tatap muka dengan siswa. Oh itu udah tapi cuman ini sebulan berjalan ini. Soalnya masuknya itu dari SD saya ya, sekolah saya itu mulai Senin kemarin itu udah masuk. Tapi kalau yang teori itu udah masuk, anak-anak udah masuk, tapi prakteknya belum masuk tuh. Tapi ya itu kita ngakali di tahap 1 apa tahap 2, misalnya siswa kelas 6 ada 22, kita ambil 11 dulu itu gantian biar bisa jaga jarak. Kendala yang
semisal kendala sinyal atau kendala saat belajar sendiri kan kadang ada kendala-kendala. Iya. Nah, contohnya tadi saya sebutkan sinyal. Nah itu yang paling kendala yang paling sulit dihadapi itu apa? Itu saat siswa kan ada nih, saya bikin tugas, misalnya tugasnya tuh jam 9, tugas jam 9, kalau saya batasin waktu sampai jam 1 itu kadang siswa malah ngirimnya agak lebih, kadang jam 2, kadang jam 3, soalnya kendala sinyal. Ada yang mungkin gimana ya, jenengane cah cilik ya mas, maksudnya anak kecil gitu. Anak kecil itu nggak tahu di rumah lagi ngapain, entah ikut kerja orang tuanya, entah gimana kan, nggak selalu bawa HP, nggak kayak saya mungkin. Itu saya jadi gini, ngirim tugas jam 9, akhir tugas berarti jam 6 sore. Kendalanya di sinyal tuh kadang siswa ngirim video itu nggak nyampe, ternyata kendala sinyal. Kadang saya ngirim video ke dia ke siswa, lah ternyata diterima nih besok gitu, soalnya sinyalnya susah mas. Ya sudah, mungkin wawancara dari saya sudah cukup dan penjelasan Bapak tadi sudah, saya rasa sudah cukup lah untuk tugas kuliah saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau diwawancara untuk memenuhi tugas saya dari perkuliahan. Cukup sekian, terima kasih waktu saya. Sama-sama.